Di video kali ini saya ingin bahas tahapan penagihan yang bisa kamu hadapi saat terlambat membayar pinjaman online. Supaya kamu nggak kaget dan tahu solusi apa yang harus diambil jika suatu saat berhadapan dengan hal ini. Oke, sekarang mari kita bahas tahapan penagihan pinjol supaya kamu tahu apa yang akan terjadi dan bisa menyiapkan langkah yang tepat. Tahap pertama, sebelum jatuh tempo, kamu mungkin sudah menerima beberapa telepon pengingat. Biasanya ini masih telepon biasa aja dan bahasanya juga sopan. Tapi jangan anggap enteng ya. Mereka menghubungi kamu bukan hanya untuk mengingatkan, tetapi untuk memastikan kamu bisa bayar tepat waktu. Tapi tenang, selama masih dalam waktu sebelum jatuh tempo, biasanya belum ada ancaman apapun. Tahap kedua, setelah jatuh tempo 2 minggu, 1 bulan, begitu jatuh, tempo lewat, telepon mulai lebih sering datang. Bisa jadi hampir setiap hari, dan bahasanya mulai sedikit lebih mendesak. Nah, di sini kamu harus hati-hati karena bunga dan denda sudah mulai berjalan. Jangan khawatir, bunga dan denda yang ditambahkan itu nggak bakal langsung menjadi angka yang sangat besar. Tapi jika sudah terlambat lebih dari 2 minggu, kamu akan merasakan intensitas penagihan yang semakin tinggi. Tahap ketiga, setelah lebih dari 1 bulan, telepon akan makin sering dan bahasanya juga lebih keras. Pada titik ini, ada beberapa pinjol yang menghubungi kamu dengan lebih intensif. Ada juga yang mulai pelan-pelan, karena mereka sudah memiliki jadwal untuk menugaskan tim penagih lapangan. Jadi, kemungkinan besar mereka akan menghubungi pihak ketiga dan memberi ancaman untuk datang langsung ke rumah atau kantor kamu. Tapi ingat, tidak semua pinjol punya DC lapangan, bahkan yang ada pun nggak langsung datang begitu cepat. Mereka juga harus mengatur jadwalnya, jadi jangan panik dulu kalau sampai telat bayar lebih dari sebulan. Tahap keempat, saat sudah lebih dari sebulan ada pinjol yang mulai memberi ancaman keras. Mereka bisa bilang akan datang ke rumah atau kantor, bahkan ke rumah orang tua. Tetapi ingat, ini bukan ancaman yang harus kamu takuti. Ancaman seperti laporin ke polisi atau sita barang itu nggak benar. Secara hukum, pinjol itu masuk dalam ranah perdata, bukan pidana. Jadi mereka nggak bisa semena-mena menahan atau menyita barang. Pelajari risiko yang ada saat menghadapi penagihan, penting banget untuk tetap tenang dan paham dengan risiko yang ada. Kalau nama kamu sudah terdaftar di Slik OJK, ya terima saja, itu sudah prosedur yang ada. Tapi jangan terjebak dalam ketakutan atau ancaman yang gak jelas. Mereka hanya bisa menagih sesuai prosedur yang ada. Ingat, semua yang dilakukan pinjol ada aturan dan batasannya. Solusi terbaik, tenang dan berusaha. Apa yang harus dilakukan saat menghadapi hal ini? Jangan panik dan terus berusaha. Banyakin ibadah, doa, zikir, dan selawat. Niatkan untuk bisa keluar dari masalah pinjol ini, bebas dari riba, dan bisa melunasi utang-utang dengan baik. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Kalau memang perlu bantuan lebih lanjut, carilah sumber yang terpercaya, bukan yang cuma cari keuntungan dari kesulitanmu. Kamu pasti bisa keluar dari masalah ini asalkan ada niat dan usaha. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.